Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Najma Sabila dengan NPM 24182602219. Di sini saya akan mempresentasikan antilipidemik. Antilipidemik merupakan sekelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dislipidemia, yaitu kondisi ketika kadar lipid atau lemak dalam darah berada di dalam batas normal. Lipid sebenarnya tetap dibutuhkan oleh tubuh. Kolesterol diperlukan untuk pembentukan membran sel, hormon, dan beberapa fungsi tubuh lainnya. Namun, jika kadarnya terlalu tinggi, terutama LDL, dapat meningkatkan resiko terbentuknya plak pada pembuluh darah. Karena itu, tujuan pemberian obat antilipidemik bukan berarti menghilangkan seluruh kolesterol dari tubuh, tetapi mengontrol kadar lipid agar berada pada target yang sesuai dengan kondisi pasien. Pada kotak pertama, yaitu terdapat definisi. Antilipidemik adalah obat yang digunakan untuk menurunkan atau mengontrol kadar lipid dalam darah. Obat ini terutama digunakan pada pasien dengan kadar kolesterol dan trigliserida yang tinggi, pada pasien tertentu yang memiliki riwayat penyakit kardiovaskular. Kondisi lipid yang tidak terkontrol dalam jangka panjang dapat berhubungan dengan aterosklerosis, yaitu penumpukan plak pada dinding pembuluh darah. Jika plak semakin banyak, pembuluh darah dapat menjadi lebih sempit sehingga aliran darah terganggu. Karena itu, pengendalian lipid merupakan salah satu penting dalam pencegahan kardiovaskular. Baik, di sini saya akan melanjutkan dengan kotak kedua, yaitu jenis-jenis lipid. Ada beberapa komponen yang biasanya kita lihat dalam pemeriksaan profil lipid. Yang pertama adalah kolesterol total, kemudian LDL atau low density-lipoprotein. LDL disebut sebagai kolesterol yang bersifat aterogenik karena kadar LDL yang tinggi dapat berkontribusi terhadap pembentukan plak dan pembuluh darah. Seperti ada HDL atau high density lipoprotein. HDL berperan dalam membawa kolesterol dari jaringan perifer kembali ke hati untuk diproses lebih lanjut. Karena itu, HDL sering dikaitkan dengan efek protektif terhadap penyakit kardiovaskular. Kemudian ada trigliserida. Trigliserida merupakan salah satu bentuk lemak yang digunakan tubuh sebagai sumber energi. Namun jika kadarnya terlalu tinggi, kondisi tersebut juga dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan tertentu. Jadi, ketika kita melakukan pemeriksaan profil lipid, kita tidak hanya melihat satu jenis lipid, tetapi melihat beberapa komponen tersebut secara keseluruhan. Baik, selanjutnya kotak ketiga yaitu golongan-golongan obat. Berikut
berikut adalah golongan obat antiplidemik. Yang pertama, golongan pertama dan salah satu yang paling penting adalah statin. Contoh obat statin adalah atorvastatin dan simvastatin. Kemudian ada golongan fimbret, contohnya fenofimbret dan gemfibrozil. Selain itu, terdapat ezetimibe yang juga digunakan untuk membantu menurunkan kadar kolesterol. Setiap golongan obat memiliki mekanisme kerja dan target lipid yang berbeda-beda. Pemilihan obat tidak hanya berdasarkan tinggi atau rendahnya kadar kolesterol, tetapi juga mempertimbangkan kondisi pasien, resiko kardiovaskular, penyakit penyerta, serta respon pasien terhadap terapi. Jika tidak semua pasien dengan kolesterol tinggi akan menyebabkan obat yang sama. Untuk kotak keempat mekanisme kerja. Pertama adalah statin. Statin bekerja dengan menghambat enzim HMG CoRA redustase di hati. Enzim ini berperan dalam proses pembentukan kolesterol. Ketika enzim tersebut dihambat, produksi kolesterol di hati menurun. Sebagai respon, hati meningkatkan pengembalian LDL dari dalam darah sehingga kadar LDL dalam sirkulasi dapat menurun. Jadi cara mudah mengingatnya, statin memproduksi HMG CoA redustase, produksi kolesterol, hati menurun LDL dan darah menurun. Selanjutnya fibret. Fibret terutama untuk menggunakan menangani kadar trigliserida, yaitu obat ini bekerja mengatasi reseptor tertentu yang berperan dalam metabolisme lipid, sehingga pencegahan pemeriksaan trigliserida dari darah meningkat. Fibret juga membantu meningkatkan kadar HDL. Kemudian ezetimibe mempunyai mekanisme yang berbeda karena bekerja terutama di usus. Obat ini menghambat absorpsi kolesterol dari usus sehingga jumlah kolesterol yang masuk ke dalam tubuh menjadi lebih sedikit. Jadi sederhananya, statin mengurangi produksi kolesterol, fibret menurunkan trigliserida, EZ menurunkan absorpsi kolesterol. Selanjutnya kotak kelima, efek samping. Pada penggunaan statin, salah satu efek samping yang perlu diperhatikan adalah keluhan pada otot seperti nyeri, kelemahan otot. Selain itu, dapat terjadi peningkatan enzim enzim hati pada pasien. Karena itu, pada pasien tertentu, dokter dapat melakukan pemantauan fungsi hati dan mengevaluasi keluhan yang muncul selama terapi. Pada fibret, efek samping dapat terjadi antara gangguan pencernaan. Penggunaan fibret juga diperhatikan terutama pada pasien kondisi tertentu karena meningkatkan resiko efek samping tertentu. Sedangkan enzim types umumnya dapat menyebabkan keluhan seperti gangguan pencernaan atau keluhan lainnya yang sebagai pasien. Yang penting adalah pasien tidak langsung menghentikan obat sendiri ketika mengalami keluhan, berkonsultasi ke dokter agar ditentukan apakah obat perlu dilanjutkan, disesuaikan, atau diganti. Untuk edukasinya, kotak terakhir, edukasi sangat penting karena keberhasilan terapi antilipidemik tidak hanya tergantung pada obat. Pasien perlu memahami bahwa terapi gaya hidup merupakan bagian dari terapi. Pertama, mengatur pola makan. Yang kedua, melakukan aktivitas secara rutin. Yang ketiga, menjaga berat badan. Yang keempat, berhenti merokok. Yang kelima, minum obat secara teratur sesuai anjuran. Segitu saja dari saya tentang penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.